Selamat siang, Bapak Guru. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota kelompok Excel, Friendly, Jaidan, Nabil, dan Surya. Berikut adalah tugas video kami oleh mata kuliah Biologi Dasar. Next. Oh, topik yang akan kami sampaikan adalah rekayasa genetika untuk produk insulin. Nah, jadi yang pertama adalah kasus yang kami angkat. Jadi, pada tahun sebelum 1980-an, insulin ini banyak digunakan untuk pengobatan diabetes dan itu diambilnya dari hewan, sapi, dan juga babi. Yang ternyata pengambilan dari hewan, sapi, dan babi ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama menimbulkan alergi dan reaksi imun karena perbedaan struktural asam amino antara hewan dan juga manusia yang dapat menyebabkan kontaminasi dan juga infeksi. Lalu pasokan yang terbatas dan juga biaya produksi yang cukup tinggi karena harus memproduksi sapi dan babi tersebut. Untuk itu, digunakanlah inovasi yaitu insulin rekombinan untuk menciptakan insulin yang mirip dengan insulin manusia dan juga lebih sehat dan lebih hemat. Jadi, apa itu insulin rekombinan? Jadi, insulin rekombinan itu merupakan insulin buatan yang diproduksi dengan DNA rekombinan, di mana gen pengkode insulin manusia ini dimasukkan ke dalam bakteri seperti E. coli maupun ragi. Nah, jadi dalam proses pengimplementasiannya, pengimplementasiannya ada produk insulin rekombinan yang pertama yaitu Humulin yang dimana ini dikembangkan oleh perusahaan farmasi Genentech dan juga Eli Lilly and Company dan disetujui pada 1982 di Amerika Serikat oleh FDA. Jadi Humulin ini diproduksi dengan bantuan bakteri E. coli yang telah direkayasa secara genetik dengan hasil struktur kimianya itu identik dengan insulin manusia. Jadi dia lebih aman, efektif, dan juga lebih bersih. Oke, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan sel. Jadi, gen itu merupakan segmen DNA dan gen insulin berada pada kromosom 11 untuk membuat hormon insulin itu sendiri. Lalu ilmuwan itu melakukan identifikasi dan menyalin urutan kode DNA yang menjadi insulin manusia, lalu dilakukan modifikasi agar dapat bekerja baik dalam sel bakteri. Lalu gen itu disisipkan dalam bentuk ke dalam plasmid bakteri yang telah dimodifikasi agar bisa membawa gen asing, lalu agar dapat bisa direplikasi. Kemudian plasmid yang sudah dimasukkan sel bakteri dan disisipkan sel bakteri itu dalam hal ini sebagai contoh adalah bakteri E. coli itu eh, setelah memiliki gen manusia akhirnya bisa memproduksi insulin. Setelah itu bakteri agar dapat dikembangbiakkan dan tumbuhkan lebih baik dan jumlah besar itu diambil dimurnikan dari proses agar aman bagi manusia. Lalu ada konsep biologi terkait, ada DNA dan gen itu untuk membuat proteinnya, ada transkripsi dan translasi untuk membuat mRNA, ada dari DNA, ada protein dan mRNA, lalu ada tentang plasmid, dan ada juga tentang ekspresi gen. Oke, selanjutnya ada pembahasan mengenai insulin rekombinan. Sebelum itu, apa sih itu tentang insulin? Insulin merupakan hormon penting yang diproduksi oleh pankreas, yang mana fungsinya itu membantu tubuh mengubah glukosa atau gula dalam darah menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel tubuh untuk beraktivitas. Setelah glukosa diubah menjadi energi, energi ini akan didistribusikan ke seluruh bagian tubuh agar organ dan jaringan bisa berfungsi dengan optimal. Nah, bisa lihat di gambar bagian kanan, proses dari insulin yang mengubah glukosa lalu menjadi energi dan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, lalu insulin rekombinan tersebut diproduksi dengan cara menyisipkan gen manusia yang bertugas membuat insulin ke dalam mikroorganisme, contohnya bakteri E. coli. Nah, mikroorganisme ini yang kemudian akan memproduksi insulin dalam jumlah besar. Bisa lihat pada gambar bagian kiri, yaitu pada bakteri E. coli diambil bagian plasmidnya itu dan disisipkan DNA pengode insulin. Jadi DNA rekombinan yang nantinya bakal merekombinasi dan menghasilkan insulin. Baik, bagian selanjutnya adalah genetika DNA.
Jadi DNA adalah molekul yang ada pada setiap makhluk hidup dan menyimpan informasi genetik makhluk hidup tersebut. Informasi genetik pada DNA disimpan pada suatu urutan basa nitrogen, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Gen-gen ini tersusun dalam kromosom yang berada pada inti sel. DNA memungkinkan terbentuknya teknologi DNA rekombinan yang berfungsi untuk menciptakan insulin rekombinan. Gen insulin disisipkan ke dalam bakteri untuk memproduksi insulin secara massal. Next. Sekian Ah, setelah membahas terkait insulin dan gen serta sel yang berkaitan, kita kemudian membahas terkait penerapan konsep mikrobiologi ini dalam keilmuan TIMR, di mana penerapannya dapat dilihat di mana perusahaan-perusahaan besar sekarang telah mewajibkan adanya ketersediaan humulin di dalam kotak P3K mereka sebagai persediaan darurat untuk karyawan mereka yang mengidap diabetes. Efek dari penerapan ini memberikan rasa aman bagi karyawan yang mengidap diabetes, juga mengurangi risiko komplikasi apabila mereka ada kebutuhan, serta membangun lingkungan yang kerja yang lebih inklusif dan suportif bagi karyawan dengan kondisi kesehatan khusus tersebut. Nah, apa sih dampaknya bagi keilmuan kita bila dilihat dari perspektif TMR di teknik industri, kita melihat sebagai usaha untuk agar karyawan yang lebih sehat cenderung memiliki kinerja yang lebih stabil, juga mengurangi potensi downtime akibat kondisi medis yang mendadak. Bila dilihat dari perspektif manajemen rekayasa, penerapan ini memungkinkan para manajer untuk mengalokasikan sumber daya manusia mereka secara lebih optimal tanpa gangguan yang cukup signifikan. Saya rasa demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan sekiranya dimaafkan. Terima kasih.